with me. Oke, baik, saya Arif Rahman Hakim. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam tugas UTS mata kuliah micro teaching. Di sini ada satuan pendidikan yaitu dari SDN 1 Bojongkulon, kemudian dengan mata pelajaran Al-Quran dengan materi tajwid dan ziyadah hafalan pada kelas 4 dan 5 semester ganjil. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, yaitu pertama, memahami ketentuan hukum bacaan nun mati dan tanwin beserta contoh-contohnya dalam Al-Quran. Dalam hal ini pembahasannya adalah idgham. Kemudian yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun mati dan tanwin, khususnya idgham dengan tartil saat membaca ayat-ayat Al-Quran ketika setoran atau ziyadah hafalan. Oke, kita langsung saja bab 1. Nah, di sini ada anggota kelompok yang mana adalah saya sendiri, Arif Rahman Hakim. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran di sini kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian hukum bacaan idgham, yang mana adalah idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan huruf-huruf yang termasuk dalam idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah secara tepat. Kemudian selanjutnya, siswa dapat mendemonstrasikan cara membaca lafaz idgham bi ghunnah dengan mendengung atau dengan ghunnah yang sempurna sesuai kaidah tajwid. Kemudian siswa diharapkan juga melafalkan lafaz idgham bila ghunnah tanpa mendengung secara fasih dan tartil. Selanjutnya, siswa mampu menerapkan hukum bacaan idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah saat membaca ayat Al-Quran secara keseluruhan tanpa terjadi kesalahan.
Kemudian peserta didik dapat menunjukkan sikap teliti dalam mengamati lafadz-lafadz idgham saat membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, peserta didik diharapkan menumbuhkan sikap tanggung jawab untuk selalu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bab kedua, yang mana itu adalah pertama dari materi pembelajaran dulu. Yang pertama adalah definisi idgham. Definisi idgham secara bahasa atau etimologi, yaitu idgham adalah memasukkan, memadukan atau meleburkan, yang dalam bahasa Arab kita sebut dengan idkhal. Kemudian secara definisi, idgham adalah memasukkan dari huruf pertama yang sukun kepada huruf setelahnya yang berharokat. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pembagian idgham beserta huruf-hurufnya. Tentu saja idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Idgham seperti tadi kita sudah jelaskan, itu terbagi menjadi dua, idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Huruf dari idgham bi ghunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau bisa kita kenal dengan yanmu. Sedangkan huruf idgham bila ghunnah yaitu ada 2, lam dan ro. Jika dikumpulkan dalam satu kalimat, semuanya menjadi yarmulun atau yarmilun. Oke, seperti itu. Kemudian ada pengecualian. Dalam Al-Quran itu ada 4 kata pengecualian yang seharusnya dibaca idgham tetapi harus dibaca jelas dan tidak boleh berdengung. Ini dinamakan izhar mutlak. 4 kata tersebut adalah ad-dunya, sinwanun, kinwanun, dan bunyanun. Kemudian selanjutnya ada tahsinul qiraah dan ziyadah hafalan. Untuk membetulkan dan memperbaiki bacaan para murid atau peserta didik, yaitu dengan metode talaki bersama. Kemudian dilanjutkan dengan ziyadah atau menambah hafalan sesuai kemampuan dan kapasitas anak atau peserta didik dengan target yang berbeda per individu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah bab 3, yang mana membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama adalah talaki. Peserta didik duduk berhadapan dengan guru, kemudian guru melafalkan contoh bacaan dengan benar dan teliti. Kemudian musyafahah. Peserta didik menirukan atau mengulang bacaan guru secara langsung. Guru memberikan koreksi dari detik per detik. Kemudian metode pembelajaran selanjutnya yaitu mengklasifikasikan apakah lafaz tersebut termasuk idgham bi ghunnah atau idgham bila ghunnah, dan menjelaskan alasannya. Misalnya karena nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ya ataupun huruf yang lainnya. Kemudian metode selanjutnya ada koreksi prahafalan. Jadi sebelum seorang peserta didik memulai hafalan ayat baru, ia wajib membaca ayat tersebut di depan guru atau teman sebayanya untuk memastikan semua hukum tajwid lainnya sudah sempurna. Kemudian yang terakhir adalah tes bacaan individu atau setoran, yang mana peserta didik membaca hafalan baru di depan guru. Guru fokus memberikan nilai ganda ketepatan hafalan dan kesempurnaan penerapan hukum bacaan. Ya, itu mungkin mengakhiri sesi kita. Kemudian apakah ada yang ditanyakan? Ketika ada, silakan bertanya. Kalaupun tidak ada, kita akan akhiri dengan terima kasih dan harap maklum. Mungkin ada beberapa kata yang salah atau mungkin ada kalimat yang terpleset. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa untuk menonton video presentasi atau PPT saya, yang mana saya cantumkan di awal sebelum saya record, sebelum saya jelaskan, sebelum saya paparkan dan bacakan apa yang telah saya presentasikan. Baik, silahkan menikmati dan silahkan menonton video dari presentasi saya. Kemudian saya akhiri untuk kedua kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.